Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini publik dihebohkan dengan postingan seorang admin akun Fanbase yang menulis caption tentang prewedding syar'i. Ia mempublis foto prewedding sang idola yang jaga jarak dan tidak sentuhan dengan calon pasangannya. Ingat ya, masih calon. Hal itu tentu menuai polemik di tengah masyarakat. Ada yang mendukung dan mensupport sang idola sampai titik darah penghabisan. Bahkan ada juga yang menghina dengan kata-kata tajam bagi golongan yang berseberangan. Yang mendukung seolah-olah sang idola adalah harga mati dan tak boleh dikritisi, mengingat jarang ada public figure yang melakukan prewedding tanpa sentuhan. Ia berdalih, cobalah lihat orang kebanyakan kalau melakukan prewedding sudah seperti suami istri, pamer kemesraan sana-sini tanpa ada batasan norma dan agama. Semua dilibas tanpa batas demi memenuhi nafsu birahi. Sehingga saat ada yang melakukan prewedding yang unik dan terlihat berbau agama, tidak sentuhan dan sebagainya, apakah lantas dengan mudah itu dikatakan sebagai prewedding syar'i? Guys, dewasa ini memang langka ada foto prewedding no sentuhan, no pamer kemesraan, and no dekat-dekatan. Namun bukan berarti prewedding itu dibolehkan karena dalih tanpa sentuhan seolah-olah saling menjaga. Meskipun mayoritas orang melakukan prewedding dengan embel-embel syar'i, perkara ini pun tidak bisa dijadikan landasan perbuatan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116 yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, yang mereka itu hanya persangkaan belaka dan merekalah membuat kebohongan. Nah, kedangkalan berpikir umat saat inilah ya yang akhirnya mempengaruhi penerapan sistem kapitalisme. Bahkan, serangan virus pemikiran sekularisme dan moderasi agama kian digencarkan dan disebarkan secara masif lewat public figure yang tampak seolah-olah ahli agama dan alim, padahal yang dilakukan malah bertentangan dengan syariat. Ajaran Islam pun diotak-atik sesuai dengan keinginan hawa nafsu, memoderasi syariat agar sesuai tuntunan zaman dan tidak menjadikan Allah sebagai landasan istihad. Siapa yang berani mengeluarkan istihad hukum dengan menjual kata-kata syar'i padahal yang diperbuat adalah hal yang melanggar hukum Islam atau tidak syar'i? Namanya saja prewedding, atau dengan kata lain belum ada kata sah atau ikatan halal. Namanya saja prewedding, atau dengan kata lain dalam tahapan sebelum pernikahan belum ada kata sah dan kata ikatan halal. Walaupun menggunakan embel-embel syar'i, tidak lantas perkara haram menjadi halal. Atau sebelum pernikahan melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh suami istri. Seolah-olah menjual kata syar'i untuk kepentingan diri sendiri semata. Memangnya ada ulama yang menghalalkan prewedding, padahal sudah jelas Allah menerangkan dalam surat Al-Isra ayat 32. Istilah prewedding syar'i yang kian digencarkan akan membuat umat bingung di tengah kedangkalan berpikir saat ini. Bahkan begitu mudah umat terecoki pemikiran sesat karena berdalih suara mayoritas orang melakukan hal demikian. Sehingga ada beberapa hal yang harus diluruskan di tengah masyarakat saat ini. Pertama, Islam memerintahkan untuk merahasiakan lamaran dan mengumumkan pernikahan. Sebab walaupun sudah lamaran belum tentu berhasil menuju ikatan sah. Allah tidak ingin kita malu dan terluka saat rencana pernikahan itu gagal, walaupun kita tidak mengharapkan hal buruk itu terjadi. Kedua, perempuan dan laki-laki yang sudah lamaran tetap dikategorikan sebagai orang asing. Artinya, tidak boleh kedua belah pihak berinteraksi sesuka hati tanpa ujur syar'i sesuai syariat. Misalnya, melakukan prewedding syar'i karena dalih tanpa ada sentuhan dan pegangan. Padahal, itu masih sekubit persoalan hukum Islam. Masih ada hukum lain yang harus diperhatikan. Islam memerintahkan untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, tidak berkhalwat, tidak foto berduaan, tidak berinteraksi yang berlebihan, dan hubungan yang belum halal lainnya yang bukan untuk dijadikan bahan konten. Rasulullah
SAW bersabda yang artinya, janganlah seseorang dari kalian berkhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, jangan gampang taklid buta pada seseorang, bahkan kepada public figure yang seolah-olah paham agama, belum tentu memahami Islam secara keseluruhan. Sebagai seorang muslim, landasan tolak ukur kita adalah hukum syariat, bukan mayoritas suara manusia. Inilah konsekuensi dari akidah seorang muslim yang menuntut keterikatan pada aturan Allah. Akan tetapi, hal itu sulit dan rumit saat tidak ada institusi khilafah yang menaungi umat saat ini. Umat digembleng harus kuat dan tahan banting melawan ide kufur dan penjajahan pemikiran. Beginilah akibat ketiadaan khilafah. Nasib umat kian dirundung nestapa. Tak ada lagi yang menjaga akidah umat agar tetap suci. Tak ada lagi yang melindungi syariat saat diotak-atik, sehingga semakin menjauhkan umat dari identitas muslim yang sesungguhnya. Hal itu tak boleh diabaikan. Harus ada perubahan yang nyata di tengah umat. Maka penting penerapan aturan Islam kafah yang mampu menjaga akidah umat dan syariat. So, yuk semangat jadi pionir milenial masa depan dan membangun peradaban yang gemilang dengan Islam.